Oke, teman-teman, kembali lagi di YouTube saya di Jenny Edi. Hari ini saya memberikan menu buy close ya, sesuai janji saya di video kemarin bahwa hari ini saya memberikan menu buy close juga di grup umum maupun di grup rekom, yaitu SCMA. Tadi info buy di 146 lah. Mungkin teman-teman ambilnya di 147, is okay, closing 150. Nanti akan saya buatkan plannya seperti apa untuk SCMA. Lalu saham-saham yang di request teman-teman di grup Telegram saya di pemahaman saham. Ya, yang mau join grup Telegram, link ada di deskripsi teman-teman bisa diklik saja ya, ataupun mau dicari di Telegramnya ketik saja pemahaman saham tanpa spasi ya. Kita bahas dulu indeks kita ya teman-teman. Untuk IHSG kita yang masih begitu ya, belum uptrend jelas, dia masih masih cenderung sideways di bawah. Ya kalau dia turun pun dia akan uji ke 6720, 6880 ya. Kalau dia mantul dia akan naik lagi ke 6746, 6766 ya untuk IHSG. Masih belum oke ya, tapi ya dia lagi sideways di persimpangan bawah untuk IHSG kita. Ya, semoga sih dia bisa naik lagi di atas 6750. Nah, itu udah agak lumayan. Kalau dia bertahan di atas 6750, ya mungkin ada potensi kembali naik lagi untuk IHSG kita. Tapi selama dia belum kuat naik di atas 6750, itu cenderung masih akan turun. Ya. Oke, kita main-main dulu lah Telegram saya, teman-teman. Ini saya kasih kasih lihat deh menu buy close kita. SMA ya, jelas ya. Tanggal 23 Mei 146 ya. Tadi sempat naik 151. Ya, mungkin ada yang jual, ada yang belum. Tapi kalau belum jual pun hari ini sore ini masih closing di atas 150, masih di 150. Ya, Anda ambil 147 juga masih cuan kok. Oke, semoga sih besok baik naik ya. Nanti saya akan kasih lihat trading eh, plannya seperti apa ya untuk menu buy close kita yang saya share di grup umum maupun di grup rekom ya. Lalu menu-menu kemarin ya, ini bentar, ini loading loading nih ya. Kemarin kita ambil Esta ya, yang saya tidak berikan di grup umum. Ini buy close kemarin Esta ya, info buy di 107 ya pasti dapat lah ya. Resist 110 kalau berhasil break bakalan terbang ya, dan tercapai TP-nya di 155 ke atas, Anda cuan minimal 7% ya dari pembelian 107. Tapi kalau teman-teman sudah ikut saya grup rekom, ya ini videonya dari bentar. Nah ini videonya dari 101 Estanya ya. Coba lihat ya tanggal 19 Mei 101. Dan jelas video saya mengatakan bahwa dia akan break di 110 ya. Coba Anda hitung saja cuan lebih dari belasan persen ya dari tanggal 19 kalau Anda hold ya. Seperti itu. Kalau Anda average up lagi di 107 ya double cuannya. Ya seperti itu. Jadi trading itu bukan hanya average down, average up juga boleh. Ya karena ini saya suruh infokan beli lagi Estanya 107 kemarin tanggal 22 Mei di grup Rekom. Ya lalu eh, hari ini saya memberikan menu satu rekomendasi yaitu Awan, beli di 266 pasti dapat lah. Dia sempat turun sampai di 260 kok. Ya. Anda ambil 266 naik sampai arah itu cuan Anda hitung saja berapa ya. Itu cuan minimal sudah pasti 5%. Ya, itu rata-rata mungkin di kisaran teman-teman ya 8 sampai 10% lah. Ya, minimal itu 5% pasti. Ini teman-teman bisa lihat videonya ya. Ini 264 266 di over ya, 266 masih di over itu saya berikan jam 10.22 ini saya rekam masih di 10.55 itu sekitar lebih dari 20 menit belum jalan awannya bahkan cenderung sempat turun ke 260 ya tapi tadi sempat arah ya bahkan di lock. Oke, itu untuk awannya ya sudah langsung cuan. Kalau scalping kan kita biasanya langsung cuan sih, kalaupun belum jalan biasanya bisa di hold buat besok selama plannya masih dijaga. Ya puji Tuhan banyak yang langsung cuan sih ya. Ini SMA juga tadi langsung naik ya 151. Oke, begitu aja sih untuk Telegram saya. Kalau mau join silakan teman-teman di grup Telegram. Oke, kita bahas dulu SMA ya. Baik close yang tadi saya berikan. Ya 147 lah, anggap saja Anda ambil 147, closing 150 sudah hampir
2% ya, 1,7% lah. Ya tadi sampai 151 itu lebih dari 2% lebih. Ya, ini ukurnya ya 147. Saya 147 deh, 147. 150 Anda sudah 1,7%-an. 151 tadi lebih dari 2,5% lah kalau Anda jualan 151. Ya, yang penting kalian kalau mau jualan silahkan. Kalau mau kawal pun SMA masih ada potensi untuk naik. Nah, ini plannya. Teman-teman bisa trade, bisa trailing. Trailing di 145 ya ataupun 142 SL-nya. Ya, kalau jebol 142 itu sudah jelek lagi. Ya, seperti itu. Paling tidak boleh jebol lebih dari 140 lah. Ya, tapi teman-teman kan sekarang posisinya cuan, tinggal dikawal saja. Semoga sih masih bisa naik kalau saya lihat ke 153 sampai resistor kuat 160 untuk SMA. Trailing aja di kalau teman-teman mau trailing di modal teman-teman silakan 147 ataupun mau trailing agak jauh di bawah 145 ya. Intinya teman-teman sekarang yang ikut ambil sudah pasti dalam posisi yang sudah profit ya untuk sore hari ini. Ya tinggal besok lihat saja besok kalau dia naik ya semoga langsung naik. Biasanya sih agak drama-drama ya, tapi semoga sih bisa langsung naik ya untuk SMA-nya. Karena saya lihat secara teknikal ada potensi untuk technical rebound walaupun saat ini dia belum uptrend ya. Jelas ini SMA belum dalam posisi yang uptrend. Oke? Intinya teman-teman sudah dalam posisi yang cuan. Tinggal dikawal-kawal saja, di trailing-trailing saja. Oke, lanjut saham Simon the Request pertama. Minta saya lihat dulu. MDC, Medco. Cepet saja lah ya ini. Karena lumayan banyak nih. Medco downtrend, support ada di 830, 800. Jelas ini lagi downtrend ya. Resisten kalau di mantul mungkin 860, 880. Posisi lagi downtrend untuk Medco. Lanjut kita lihat Adro. Energi rata-rata semuanya lagi turun ya. Wah, Adronya ARB. Apa ini? Dividen ya? Ya, kalau dividen ya wajar. Kalau dia bagi dividen, turun ya wajar. Oke, Adronya, bentar ya, bentar. Adronya support 2230, 2150 itu support dia. Resisten di 2350, 2500 lah untuk Adro ya. Posisinya jelas lagi downtrend teman-teman. Adronya lagi downtrend. Oke, lanjut. Lanjut ke gula. Tapi ya kalau Adro mah kalian masih nyangkut saham bagus masih masih santai lah ya. Kalau saham gorengan ya amsyong Anda. Adro mah termasuk saham yang oke lah, nggak terlalu buruk banget. Ya namanya komoditasnya lagi turun ya harga sahamnya turun ya wajar. Ya intinya Anda ambil jangan di pucuk-pucuk banget. Kalau Anda beli saham komoditas Anda beli di pucuk ya pusing sendiri Anda. Kok Anda masih ambil di tengah-tengah, turun masih bisa tambah muatan. Ya lebih enak, bisa balik cuan lah intinya begitu. Kalau saham bagus ya. Kalau saham gorengan ya Anda harus stop loss. Adro termasuk bukan saham gorengan dan itu saham yang lumayan oke lah. Gula, gula memang sudah waktunya turun sih ya karena memang sudah naik ketinggian kemarin, sekarang lagi downtrend di bawah. Intinya tidak boleh jebol lebih dari 28, kita saya lihat dulu ya. Support dia di 284, 280 ya. Kalau jebol 280 itu akan turun lebih dalam lagi, tapi kalau masih bertahan di atas 280, 284 mungkin dia akan sideways dengan resisten 294 sampai 300 dulu ya. Posisinya lagi kurang oke untuk gula. Lagi sideways di area bawah. Lanjut kita lihat hits. Hits. Hits sudah lumayan sudah tinggi sih. Memang kalau orang take profit wajar karena dia kepentok juga resisten di 600 640, support dia di 500. Kalau 500-nya jebol hati-hati bisa turun lumayan ke 450 sampai 400. Ya untuk sekarang support uptrend dia di 500 tidak boleh jebol untuk hits. Sudah tinggi ya hitsnya ya. Lanjut ke Pigas. Pigas lagi sideways di area bawah, titik support ada di 1350 1320, resisten ada di 1380 1420 ya. Lagi sideways di area bawah untuk Pigas. Lanjut ke GTRA. GTRA ini kemarin saya infokan suruh beli ya, naiknya tinggi terus ya. Ya saya bilang kalau break 280 itu bakal naik lumayan ya, memang naik lumayan. Tapi ini sudah
sudah lumayan tinggi. Cuma ya kalau dia masih bertahan tidak jebol lebih dari 320 oke. Ya, kemungkinan masih bisa naik. Tapi kalau 320-nya jebol, nah itu harus hati-hati bisa turun ke 308 sampai 290. Untuk sekarang resisten terdekat di 336 340 ya untuk GTRA. Intinya titik titik krusial di 320 tidak boleh jebol. Kalau jebol biasanya dia bisa turun dulu. Karena memang sudah naik lumayan tinggi untuk GTRA-nya. Dan ini saham baru ya. Lanjut KEN. KEN dibilang jelek belum ya, masih dalam posisi yang tidak, intinya gini, 670 680 tidak boleh jebol. Kalau dia masih bertahan di atas 670 masih ada potensi untuk naik ke 715 730 dulu untuk KEN ya. Posisinya masih dalam posisi yang sideways di area atas lah ya, selama 670 tidak jebol ya. Itu kunciannya. Lanjut ke Akra. Akra belum oke ya, lagi downtrend teman-teman. Teknika rebound saja ini dari kemarin. Support dulu lah ya. Support 1350, 1330, resisten ada di 1380, 1400 itu resisten kuat. Kemungkinan kalau saya lihat bisa kepentok 1400-nya ya. Kalau bisa jebol ya mungkin oke, tapi kalau nggak jebol ya masih akan turun tuh akranya. Ya 1400-nya itu titik penting resisten dia. Lanjut ke Halo. Halo lagi downtrend banget ya. Ya ini downtrend banget teman-teman. Saham baru downtrend lagi. 160 lah. Kalau jebol lagi dia akan turun lagi bisa ke 152, 148. Kalau 160 masih kuat, mungkin dia akan sideways dulu di area bawah dengan titik resisten di 168, 172. Dia belum oke lah untuk halo. Lanjut ke SSIA. SSIA lagi di persimpangan ya. Cenderung masih di cenderung mau downtrend kalau dia jebol 394-nya. Ya 394 400 itu support. Resisten ada di 412, 420. Ya, itu resisten kuat. Kalau sampai nggak jebol-jebol 420 hati-hati, biasanya dia akan turun dulu. Ya, posisinya lagi di persimpangan bawah untuk SSIA. Hampir downtrend kalau jebol 394-nya ya. Kalau jebol 394 bisa dikatakan dia akan mulai downtrend untuk SSIA-nya. Dia kembali uptrend dia harus jebol 420-nya. Dan juga JPFA. JPFA lagi sideways di di atas kok ya. Kok saya lihat 1180 1170 ya. Itu support uptrend, resisten ada di 1210 sampai 1230 ya untuk sekarang ya untuk JPFA. Tapi kalau dia jebol 1170-nya dia bisa lumayan turun lumayan ke 1150 dulu sampai 1130. Ya intinya sekarang support uptrend dia 1170, 1180 untuk JPFA-nya. Oke. Ya resisten ya terjauhnya di sekarang di 1230. Lanjut ke WiFi. WiFi masih ada potensi untuk naik ya. Karena dia ada teknika rebound, cuma dia harus break dulu 210. Kalau dia break, nah itu bisa naik lumayan. Ya karakter WiFi memang begitu ya. Dia bisa naik lumayan kalau dia bisa break 210 sampai 220. Untuk sekarang oke selama tidak jebol lebih dari 200-nya dulu. Ya. Kalau masih bertahan di atas 200, masih ada potensi untuk naik lagi tes resisten. Ya, terdekatnya 212 sampai 220 untuk WiFi. Lanjut IRSX. Hmm, jauh-jauh lah ya saham begini ya teman-teman ya. Kalau Anda pemula, saran saya hindarilah saham-saham seperti ini. Ya, kalau Anda mau tidur nyenyak, tradingnya, hindari saham-saham yang model begini. Ya, itu saran saya. Kalau memang ada profesional, udah pro banget tradingnya, ya silakan aja. Mau saham gorengan, mau saham apa. Biasanya saya saham gorengan panas juga saya masuk. Tapi saya sarankan buat teman-teman yang masih baru di saham, ya jauh-jauh lah saham-saham gorengan panas seperti ini ya. Jelas ini hati-hati ya. Intinya gini deh. 160 harus kuat. Kalau kuat mungkin bisa naik lagi, tapi kalau 160 nggak kuat, jebol lagi ya, itu positif dia akan downtrend, turunnya bisa tanpa batas ya. Bisa ke 140, 120 bisa saja. Ya ini saham gorengan panas, semua bisa terjadi.
Ya intinya gini deh, 160 titik penting. Kalau masih bertahan, oke, mungkin masih bisa naik. Tes resisten 170, 180. Ya itu resisten kuat di 180. Tapi saran saya tidak akan sarankan untuk beli-beli saham yang gorengan panas kecuali memang dia terkonfirmasi dia akan naik lumayan tinggi ya. Ya banyak aja banyak gap sih ya. Cuma ya namanya gorengan gap itu nggak penting. Kadang-kadang banyak yang nggak ketutup ya. Intinya titik penting 160 tidak boleh jebol. Ya untuk IRSF. Resisten 170 180. Oke? Posisinya lagi di persimpangan sekarang antara mau uptrend atau downtrend kembali untuk IRSF. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Salam cuan.